Sekarang ini masa 1 tahun sebelum pemilihan presiden tahun 2024, di mana tahun 2023 itu Perang Dunia Ketiga itu akan meluas, dan itu adalah perang East dan West. Kira-kira sekitar 10 tahun ini kan, sejak pemerintah Presiden Jokowi ini, kan tampaknya memang Indonesia itu kan dari selama itu kan ditarik-tarik ya, kepentingan West dan kepentingan East. Ya. Kurang lebih selama masa kemerdekaan sampai dengan hari ini 67 tahun ya, Indonesia itu kan berat ke West ya, berat ke West. Karena yang menurut kata para sejarawan, ahli politik sejarah itu, kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 itu kan kontribusi West di situ sangat besar ya, menjadi dalang sekaligus menjadi sutradara dari kemerdekaan Indonesia itu kan West di situ. Termasuk menempatkan Presiden Soekarno sebagai presiden pertama Indonesia dengan Bung Hatta sebagai wapres, itu kan juga kontribusi West itu sangat besar karena mereka mau investasi kan terhadap Indonesia ya. Artinya dulu Indonesia ya sejak sejarah itu menyatakan, walaupun nggak terlalu tepat ya, 350 tahun dijajah Belanda, yang mana Belanda itu adalah sekutu dari West ya, sekutu dari Amerika. Kemudian setelah itu dimerdekakan Indonesia ini ya dari Jepang ya, yang sebelumnya dijajah Belanda ratusan tahun, dan kemudian Jepang juga takluk dengan West, dan akhirnya sampai dengan hari ini pun Jepang itu menjadi sekutu dari West ya, walaupun negara di Asia. Nah, sejak itu kemudian Indonesia, Republik Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Soekarno itu kan juga menjadi bagian dari West. Tapi sekitaran tahun 1960, 59, 60 sampai 65, kemudian Presiden Soekarno itu dilengsarkan begitu. Itu karena beliau sudah main mata dengan East, ya kan, bikin poros Jakarta, apa waktu itu, poros Jakarta, Beijing, Moskow, kemudian juga menguatnya Partai Komunis Indonesia, ya. Itu tampak terlihat bahwa Presiden Soekarno menggeserkan radarnya itu ya, itu ke East gitu kan, ke East, dan kemudian jadi katakanlah menjauh dari West, dari kekuatan West. Nah, itu dikembalikan di tahun 1965 sejak Presiden Soekarno diganti Presiden Soeharto. Nah, sejak itu sampai kemudian masa reformasi, bahkan setelah masa reformasi Presiden B.J. Habibie itu kan kepentingan West itu sangat terakomodir di Indonesia ini. Kemudian kepentingan East itu mulai mengemuka, mulai menaik ya, naik posisinya ketika dimulai dari Presiden Abdurrahman Wahid ya, Gus Dur, dilanjutkan dengan Megawati, dan sempat ke West lagi ketika Indonesia dipimpin oleh SBY yang good boy-nya Amerika gitu kan, good boy-nya West ya, 10 tahun diamankan lagi ke West, dan berikutnya ini selama hampir 10 tahun ini kita ini digeret dan kekuatan utama penguasa Indonesia ini kan memang berat ke East ya, berat ke Cina sebagai salah satu bagian dari kekuatan East. Nah gitu. Nah sekarang ini masa 1 tahun sebelum pemilihan presiden tahun 2024, di mana tahun 2023 itu Perang Dunia Ketiga itu akan meluas, dan itu adalah perang East dan West, dan perang itu kelihatannya akan bergeser, ya meluas, melebar, bukan bergeser, melebar. Epicentrumnya tidak hanya di Rusia, Ukraine, tapi melebar ke Laut Cina Selatan dengan kepentingan Taiwan dan semuanya, ya. Maka ya bisa dipastikan bahwa Indonesia sangat menjadi kepentingan gitu, area of concern, very concern dari West maupun dari East. Nah, masalahnya adalah 10 tahun terakhir ini Indonesia condongnya ke East, bahkan naga-naganya kan ya, kalau lihat dari bagaimana pemerintah sekarang, penguasa sekarang, penancapan kekuatan dari East ya, dalam hal ini Cina, itu kan luar biasa di Indonesia kan, hampir dipastikan sentral atau pusat-pusat uang, pusat-pusat
tambang, pokoknya pusat-pusat industri itu kan sudah bekerja sama, bahkan mungkin dikuasai ya dalam tanda kutip oleh Cina dengan hutang-hutang yang besar kepada Cina ya. Nah, ini yang tentu saja West khawatir ya. Artinya ada dua kepentingan di sini. Mereka itu sudah lepas ya kepentingan mereka terhadap Indonesia selama 10 tahun ini, dan kemudian bakal ada perang dunia ketiga di Laut Cina Selatan, di mana Indonesia nanti menjadi negara besar di tepi Laut Cina Selatan yang jelas-jelas sangat strategis ya untuk menghadapi perang tersebut. Nah, karena itu kalau kita mau coba hubungkan nih antara pengangkatan Mas Anies Baswedan sebagai board di Oxford University, kalau kita lihat dari konteks ya, dari konteksnya apa kepentingan dari Inggris, dari West ini terhadap Mas Anies ini ya jelas mengamankan kepentingan tersebut. Karena apa? Notabene secara fakta Mas Anies ini adalah calon presiden terkuat di Indonesia. Jadi kalau dipegang dari sejak sekarang, maka ya besar kemungkinan nanti Mas Anies akan mengamankan kepentingan dari West gitu kan, instead of meneruskan hegemoni gitu ya, ke penguasaan kekuatan East, dalam hal ini diwakili oleh Cina yang sudah direpresentasikan oleh pemerintahan Presiden Jokowi gitu kan. Ya, itu yang kemudian berikutnya juga, karena saat ini Indonesia juga punya banyak sekali kepentingan strategis ya, terkait misalnya dengan berbagai tambang, berbagai mineral, logam-logam langka, logam-logam sangat berharga menjadi logam mulianya tahun abad 21, karena abad teknologi sangat membutuhkan berbagai logam langka yang salah satunya dimiliki begitu besar oleh Indonesia, yaitu nikel dan seterusnya ya. Banyak sekali juga logam-logam mineral yang diperlukan sekali oleh teknologi yang masih belum dieksplor, masih ada di perut bumi Indonesia, dan itu tentu saja itulah yang bakal jadi rebutan antara West sama East terhadap Indonesia ya. Berikutnya lagi kepentingan Laut Cina Selatan ya, perang dunia ketiga yang berkemungkinan akan terjadi di LCS ini. Kemudian juga Indonesia sendiri sebagai negara besar, sebagai negara yang sumber daya alamnya luar biasa kaya, yang masih banyak sekali yang belum dieksplor dan sangat diperlukan oleh kedua belah pihak. Kemudian juga rakyatnya yang hampir 300 juta nih, 278 juta, bentar lagi udah 300 juta. Itu pasar yang luar biasa besar ya. Apalagi proporsi dari masyarakatnya yang hampir 300 juta ini kan 60-70% adalah angkatan muda, di mana angkatan muda ini kan konsumen aktif gitu ya, konsumen aktif dari apapun produksi yang akan diproduksi oleh West maupun East ya. Jadi kepentingan terhadap Indonesia tuh banyak sekali, makanya Indonesia selalu jadi rebutan selama 77 tahun, bahkan ribuan tahun ya, dari sejak dulu tuh Indonesia selalu jadi rebutan ya. Apalagi 500 tahun yang lalu ketika imperialisme ya, kolonialisme itu marak terjadi, Indonesia jadi rebutan kan antar banyak sekali negara, Portugis, ada Inggris, ada Belanda dan seterusnya. Jadi disitulah kenapa ya nih, kalau saya mau coba lihat dari sisi yang lain, saya mau coba dari standing position yang lain terhadap pengangkatan Mas Anies Rashid Baswedan ini di Oxford University. Itu menurut saya adalah ini ya, jadi Inggris, UK berinvestasi nih kepada Mas Anies ya. Kalau ternyata Mas Anies memang bakal jadi presiden ya, mereka West sudah berinvestasi kepada Mas Anies ya kan, udah berinvestasi. Dan tentunya selanjutnya ini kan kita sudah akan lihat kontestasi begitu ya. Jadi kalau seperti ini, tentu saja juga pengangkatan Mas Anies ini di Institute Asian Studies ini di Oxford University ini tentu saja direstui oleh seluruh anggota dari negara-negara West. Nah, berarti udah nggak ada opsi lagi nih mereka. Jadi West sudah memilih Anies Rashid Baswedan sebagai capresnya Republik Indonesia di tahun 2024. Nah, sekarang kan tinggal East mau memilih siapa gitu sebagai capres, dan ini mereka yang akan bertarung ini nanti di tahun 2024. Nah, kita tinggal menunggu saja
calonnya Mas Anies siapa? Calonnya Mas Anies siapa? Sekali lagi kita ini kalau lihat dari kepentingan-kepentingan yang terjadi sekarang, apalagi yang luar biasa betul ini, benar-benar tumpah ruah, campur aduk ya, kepentingan lokal Indonesia untuk memilih presiden di tahun 2024, kepentingan regional ya Indonesia dan negara-negara lain terhadap perang dunia ketiga yang bakal meluas sampai Laut Cina Selatan, dan kepentingan global yaitu perseteruan yang endless gitu ya, yang tak akan ada akhirnya nih antara West sama East, di mana tokoh sentralnya sekarang ini saat ini adalah Anies Rashid Baswedan, dan kita tinggal menunggu tokoh sentral berikutnya yang akan menjadi jagoan dari pihak East siapa nih ya. Saya nggak mau sebut nama, tapi kita lihat saja karena tampaknya mereka juga masih menimbang-nimbang kan siapa ini gitu loh. Bisa saja East melihat bahwa ya lebih baik bagaimana caranya mempertahankan kekuasaannya Jokowi lanjut, ya bisa saja itu kan. Segala macam undang-undang bisa diperpukan misalnya gitu ya. Atau dibuat negara menjadi genting atau apapun itu ya, sehingga pemilu tidak usah berlangsung, atau ya ada pemilu tapi Presiden Jokowi masih bisa maju lagi misalnya. Kalau ternyata tokoh-tokoh yang disukai oleh East nggak ada nih yang kuat untuk melawan Anies Baswedan ya. Kita nggak tahu nih siapa, Ganjar Pranowo cukup kuat nggak nih untuk melawan Anies Rashid Baswedan dan di belakangnya disokong oleh West misalnya gitu kan. Karena hampir pasti mustahil ya Mas Anies ini akan ditarik oleh East, tuh hampir pasti, hampir mustahil ya. Tapi bisa saja sih kalau misalnya representasi dari umat muslim misalnya, karena sejarah ribuan tahun juga kan muslim ini kan dekat nih sama East ya, sama BRICS, sama East itu kan dekat gitu loh. Secara histori gitu, secara familial, secara genetika itu kan lebih dekat ke East daripada ke West ya. Tapi banyak negara-negara penting dari negara muslim itu kan bagian dari West ya, seperti ya kerajaan Arab Saudi misalnya, seperti Uni Emirat Arab, Qatar gitu kan, Kuwait itu kan negara-negara muslim yang kategorinya itu menjadi kolaborator atau menjadi katakanlah bagian dari West sebetulnya kan ya, kecuali yang lain-lain misalnya Iran ya, Iran cenderung ke East gitu. Nah sekarang Indonesia ini kita bukan negara muslim, kita bukan negara Islam, walaupun secara fakta 85% lebih penduduknya beragama Islam, tapi sebagai negara kan kita bukan negara muslim, bukan negara Islam, jadi kita netral kan, negara sekuler begitu kan. Jadi kekuatan antara East sama West itu tidak bisa dalam kategorisasi agama. Artinya kita masih netral, masih bisa menjadi bagian dari West seperti yang selama ini terjadi puluhan tahun, atau bisa menjadi bagian dari East. Nah ini kan tergantung nih. Jadi kontestasi presidensi 2024 untuk Republik Indonesia ini nggak cuma merupakan representasi dari kepentingan lokal kita sebagai negara loh, tapi sudah menjadi kepentingan regional, bahkan sudah menjadi kepentingan global. Dan siapa yang akan jadi presiden di tahun 2024 itu, dia adalah presiden yang harus tidak cuma cerdas, tetapi dia harus orang yang sangat kuat secara intelektualitas, ya, secara karisma, secara kapabilitas, secara kredensial. Dan dia mendapatkan dukungan, tidak hanya dukungan internal, tidak hanya dukungan lokal, tapi dia juga harus mendapatkan dukungan internasional yang kuat. Karena dia nanti akan mewakili kepentingan West terhadap East, atau sebaliknya, East terhadap West.